Alhamdulillah, senantiasa kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia, terkhusus nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke dalam hati kita, sehingga dengan nikmat iman itulah kita melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah, dengan nikmat iman itulah hati kita tidak merasakan tenang ketika kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga hati ini akan tenang ketika perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita ini kita lakukan, maka ketenangan itu akan datang ke dalam hati kita semua. Oleh itu, senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Setelah kita melewati 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan, ada hikmah yang terpenting yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dalam pelajaran dalam pendidikan Ramadan, yaitu setelah Ramadan Rasulullah sabdakan bahwasanya di dalam bulan Syawal ini ada tambahan amalan, ada tambahan aktivitas kebaikan yang mana kita lakukan itu, maka pahalanya sama seperti berpuasa setahun penuh. Apa itu? Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka bagi siapa saja yang belum melakukannya karena kemarin-kemarin masih sibuk silaturahim kesana kemari, maka ada kesempatan selama bulan Syawal kita bisa melakukannya secara bersamaan ataupun dicicil, ya. Entah itu kita langsung berturut-turut 6 hari berturut-turut kita puasa sunnah, ataukah kita cicil dalam sepekan berapa kali. Yang penting 6 hari dalam bulan Syawal. Dan ini pendapat para ulama, ini membolehkan seperti ini. Apa hikmahnya setelah kita berpuasa 6 hari? Nabi sampaikan bahwasanya ketika kita berpuasa Ramadan, kemudian kita ikutkan dengan 6 hari puasa sunnah dalam bulan Syawal, maka kata Nabi seperti kita berpuasa setahun penuh. Apa hikmahnya? Ternyata tidak cukup amalan-amalan fardu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi ternyata fungsi amalan-amalan sunnah tadi yang kita lakukan dalam aktivitas mengiring ibadah-ibadah yang wajib, ini adalah penyempurna sebenarnya, ya, penyempurna. Sehingga dalam salat fardu misalnya ada qabliyah, ada ba'diyah. Ini fungsinya seperti itu, untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah yang fardu. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika di yaumil hisab Allah menghisab amalan-amalan kita dan ditemukan kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan yang fardu tadi, maka diperintahkan kepada para malaikat untuk melihat di mana amalan-amalan sunnah kita, untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah yang fardu. Dan kita semua menyadari itu, bahwasanya dalam ibadah-ibadah yang fardu, dalam ibadah-ibadah yang wajib ini terdapat banyak kekurangan, pasti, ya. Pasti banyak kekurangan, kita masih banyak ingat hal-hal yang lain, bahkan mungkin mengingat Allah berapa persen saja. Maka dengan ibadah-ibadah yang sunnah, solat-solat sunnah misalnya, maka ini akan menutup daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Minimal setelah solat-solat fardu misalnya yang ada solat-solat sunnahnya, ini akan menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Lalu kemudian kalau solat subuh misalnya ada qabliyahnya, ya, 2 rakaat sebelumnya.
Rakaataini qabla al-fajr. Nah, kata Nabi sallam, 2 rakaatnya saja salat sunnahnya ini, belum salat subuhnya. Ini kalau kita lakukan, maka seolah-olah kata Nabi kita mendapatkan kenikmatan dunia beserta isinya. Nah, kenapa Nabi mengibaratkan atau membandingkan 2 rakaat qabla subuh lebih daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya? Karena seluruh dunia dan isinya ini kalau tidak dibawa ke dalam ketaatan kepada Allah, maka ini tidak akan dibawa mati. Ya, jadi perlu juga kita sadari bahwasanya apa-apa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya bisa dibawa mati. Ya, jadi tidak benar juga kalau ada orang mengatakan dunia itu tidak dibawa mati, harta itu tidak dibawa mati. Iya, kalau tidak dikirim. Kalau tidak dikirim maka tidak dibawa mati. Kalau harta itu dikirim maka akan dibawa mati. Ada satu permisalan kisah. Ini permisalan saja yang kita bisa ambil pelajaran. Yang mana dalam sebuah kerajaan mereka mempunyai aturan setiap 5 tahun yang menjabat raja ini setelah melewati masa 5 tahun maka dia akan dikirim ke suatu tempat ke dalam hutan belantara, di mana dalam hutan tersebut terdapat banyak binatang-binatang buas. Maka orang pertama yang mengisi jabatan sebagai raja ini, masa jabatannya telah selesai. Ketika masuk 5 tahun, dia mulai panik karena dia sudah tahu dia akan dikirim ke tempat di mana hutan tersebut dalamnya penuh dengan binatang-binatang buas dan dia akan dimangsa di sana. Kemudian setelah dibawa ke sana, dia pun mendapatkan kebinasaan, mendapatkan celaka. Kemudian diumumkan lagi siapa lagi yang mau menduduki ini jabatan raja ini. Maka ada orang cerdas yang menduduki jabatan ini. Di tahun pertama, orang yang menjadi raja ini dia perintahkan pasukan untuk masuk ke hutan tersebut untuk membunuh semua binatang-binatang buas tadi. Tahun kedua dikirim pasukan lagi bekerja untuk membersihkan daripada hutan-hutan tadi. Tahun ketiga dan seterusnya mulai dibangun tempat tersebut. Setelah bangun dan siap, dia kirim ke sana perabot-perabotnya. Setelah siap, hadirin, masuk 5 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana perbedaan raja yang pertama dengan raja yang kedua. Raja yang pertama karena dia tidak kirim apa-apa ke sana, dia mendapatkan kecelakaan, dia mendapatkan kebinasaan. Kenapa? Karena dia tidak kirim apa-apa ke sana. Sementara raja yang kedua, bagaimana kita bisa lihat? Dia semakin mendekati akhir masa jabatannya sebagai raja, maka dia semakin senang. Dia semakin bahagia. Bahkan di akhir masa jabatannya dia pergi dengan tersenyum. Nah, ini yang hadirin. Apa hikmahnya? Di dunia ini ada 2 jenis manusia seperti ini. Ada orang yang hidupnya dia menikmati semua fasilitas dari Allah ini gratis dan tidak dibayar. Tapi Allah ingatkan di akhirat nanti ada neraka. Di sana ada Sujjaul Aqra. Nabi sampaikan bahwasannya panjang ular yang menyiksa orang-orang yang di neraka ini panjangnya kurang lebih sebulan perjalanan. Nah, bagaimana besarnya itu? Dan Nabi sudah kabarkan itu. Bagaimana caranya supaya kita selamat di sana? Ada orang yang hidupnya hanya menghabiskan semua fasilitas dari Allah yang gratis ini tanpa memikirkan apa-apa yang dikirim ke sana untuk menyelamatkan dia di sana. Maka semakin mendekati kematiannya ini orang semakin susah, semakin panik. Aduh, tambah dekat dengan kematian, tambah panik, tambah takut. Tapi ada orang hadirin dalam kehidupan ini, dia tahu semua ini hanya ujian. Dia tahu semua ini hanya sementara. Maka dia kirim apa-apa yang menjadi kebutuhannya di sana. Dia kirim hartanya, dia kirim semua amal kebaikannya, dia kirim pasukan-pasukannya. Dan hadirin, di akhir mendekati masa jabatannya, di akhir kehidupannya orang-orang seperti ini, mereka akan menghadapi kematian bahkan dengan tersenyum. Nah, ini bisa kita temukan ada orang-orang yang seperti ini. Makanya kenapa ada orang mati itu ada yang tersenyum. Kenapa?
ini orang ini bekalnya sudah siap di sana, diperlihatkan bahkan di sana tempat tinggalnya, di mana tempat tinggalnya, surga tempat kembalinya. Maka di akhir kehidupannya orang-orang seperti ini dia menghadapi kematian dengan senyuman. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi apa-apa yang kita punya di dunia ini kita bisa bawa mati asalkan kita kirim ke sana. Karena Nabi sampaikan yang betul-betul milik kita adalah apa yang telah kita makan dan apa yang telah kita sedekahkan. Adapun yang belum kita apa-apakan masih di rekening kita, masih di dompet kita, entah di rumah kita, dalam brankas kita, itu belum tentu menjadi milik kita. Jadi di dunia ini apa-apa yang kita punya dalam kehidupan ini yang kita lihat ini hanya hak pakai saja, bukan hak milik. Walaupun dalam surat kepemilikan itu atas nama kita. Ya. Atas nama kita misalnya dalam STNK mobil, STNK motor, surat rumah, mungkin itu atas nama kita. Tapi hadirin, kalau itu tidak dihubungkan dengan kebaikan-kebaikan, maka belum tentu itu menjadi milik kita. Ketika itu kita meninggal duluan atau entah itu yang meninggalkan kita duluan. Banyak pelajaran yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Ada orang yang menyimpan hartanya dengan tujuan ini akan menjadi milik dia, padahal belum tentu. Dia simpan setelah banyak, ternyata di dalam api. Setelah dia simpan begitu banyak, dia yang lebih dulu meninggalkan dunia. Nauzubillah. Makanya olehnya itu, jadilah orang yang cerdas kata Nabi. Kita mesti menjadi orang yang cerdas. Siapa itu orang cerdas kata Nabi? Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya, yang senantiasa introspeksi diri. Ya, ini kata Nabi. Dia senantiasa evaluasi diri, senantiasa memperhatikan dirinya. Ini sudah siap atau bekal kebaikan saya untuk menuju akhirat ini sudah siap atau belum? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal, senantiasa berbuat kebaikan sebelum datang kepadanya kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh kata Nabi adalah orang yang berangan-angan. Dia seolah-olah dia hidup ini selamanya. Seolah-olah hidup ini sudah kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Sementara hadirin mulia, kata Nabi, orang yang beriman adalah meyakini alladzi la yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah orang meyakini tentang adanya al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Al-ghaib itu banyak. Akhirat itu ghaib, surga itu ghaib, neraka itu ghaib. Maka kalau kita yakin itu ada, maka kita siapkan bekalnya. Olehnya itu hari-hari kita lakukan dalam keseharian kita, salat di waktu yang kita lakukan. Ini adalah bentuk daripada keyakinan kita tentang al-ghaib tadi. Kalau kita tidak yakin adanya kematian, ngapain kita salat? Ya. Kalau kita tidak yakin dengan akhirat, ngapain kita berbuat kebaikan? Kalau kita tidak yakin dengan adanya al-ghaib, adanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ngapain kita berbuat hal-hal yang baik misalnya? Karena kita meyakini adanya balasan atas semua kebaikan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Olehnya itu kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang kita lakukan terus-menerus kita lakukan. Dan inilah yang mesti kita tanamkan di hati kita masing-masing, sehingga kebaikan yang kita lakukan terus-menerus. Ya, walaupun itu sedikit. Kita mesti punya amalan-amalan khusus, kita punya amalan-amalan kebaikan yang kontinu, istiqomah. Dengannya itu kita berharap kita dimatikan dalam keadaan tersebut. Karena ada orang yang dalam kehidupan ini mempunyai amalan-amalan khusus, dan biasanya Allah matikan mereka dalam amalan tersebut. Saya mendapatkan cerita dari Syekh Ali Jabir ketika beliau kami undang di Makassar. Beliau sampaikan ada satu kisah di Madinah yang luar biasa, yang mana ada seorang kakek ini tidak bisa mengaji, dia ini tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia punya kebiasaan setiap ada imamnya itu masuk masjid, dia tunggui dengan Al-Qurannya. Ya Syekh, bacakan saya Al-Quran, saya mau dengar. Jadi walaupun dia tidak bisa membaca, tapi dia punya kebiasaan mau mendengar bacaan Al-Quran. Ketika disodorkan Al-Quran, disampaikan ini wahai orang tuaku, ini ada bacaan, ada sujud tilawahnya.
Nah, setelah dibaca dia kasih tahu ini ada sujud tilawah. Setelah ini kita sujud tilawah. Berulang-ulang bertahun-tahun seperti itu. Satu masa disampaikan ketika ketemu ayat sujud tilawah lagi, disampaikan lagi, ya wahai orang tuaku, ini ada bacaan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu biasa kita lakukan ya, tapi untuk sementara belum karena nanti insyaallah. Tujuannya adalah supaya kita memahamkan bahwa ini hukumnya sunnah, ini hukumnya sunnah. Ketika membaca Al-Quran, ketika mendapatkan ayat-ayat yang kalau dalam Quran kita itu ada gambar sajadahnya, ketika itu kita baca maka kita disunnahkan untuk sujud. Nah, sujud. Maka ketika orang tua tadi disampaikan, wahai orang tuaku, ini ada ayat yang ada sujud tilawahnya. Baik, maka setelah dibacakan, mereka berdua sama-sama sujud. Ini imamnya tadi dengan orang tua tadi. Setelah sujud tilawah, bangkit ini imamnya ini, kemudian hadirin orang tua tadi tidak bangkit, dilihat-lihat, ditunggui tidak bangkit-bangkit juga. Akhirnya dikorek-korek. Ternyata beliau sudah meninggal dalam keadaan sujudnya tadi. Masya Allah. Jadi walaupun kebiasaannya mendengarkan Al-Quran, akan tetapi Allah matikan dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, Allah beri kita taufik dan hidayah untuk istiqamah dengan kebaikan walaupun itu sedikit. Karena kata Nabi, ahabbul amali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang kontinu, terus-menerus. Terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Nah, jadi kita harus punya amalan andalan, Bapak Ibu. Kita punya amalan yang kita berharap ya Allah matikan saya dalam keadaan ini. Kalau kita ingin mati dalam membaca Al-Quran, maka kita siapkan waktu kita setiap hari untuk baca Al-Quran. Kalau kita ingin mati dalam keadaan solat, maka minimal dalam satu hari kita yang fardu tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian amalan solat sunnah kita terus lakukan. Kalau kita ingin dimatikan dalam keadaan bersedekah, maka minimal satu hari kita siapkan walaupun Rp1.000, terus kita lakukan dalam keadaan tersebut, amalan tersebut. Kalau kita ingin dimatikan dalam keadaan zikir, maka kita biasakan lisan kita yang tidak berhenti berucap kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika ngobrol dengan orang, maka kita berhenti lisan ini berzikir. Tapi kalau kita lagi diam-diam, lagi sendiri, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan matikan kita dalam keadaan tersebut. Oleh itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita berharap kita buat kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga Allah matikan kita dalam keadaan tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.